adik-adik. Halo adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Masih pagi, semuanya masih semangat ya? Oke, jadi hari ini kita mau kembali bersama-sama memuji Tuhan. Dan juga nanti kita juga mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Oke, bagus semuanya. Sekarang sebelum mulai bina iman, kita mau berdoa dulu ya. Oke? Adik-adik semua sikap yang baik. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dan keluarga kami selama ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai bina iman kami. Tuhan Yesus pimpin supaya kami bisa konsentrasi dan juga bersenang-senang hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, hari ini Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu Melayani Tuhan Lebih Sungguh. Karena kita, semua anak-anak Tuhan, juga punya kewajiban untuk melayani Tuhan supaya Tuhan Yesus senang. Dan juga Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita, udah memberikan berkat kita setiap hari. Oke, ya sama-sama ya. Ntar kakak juga ada gayanya, ada ikutin semua ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Oke, sekarang yang kedua, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Oke adik-adik semua, jadi adik-adik harus ingat, kita juga harus melayani dan juga mengasihi Tuhan dan juga sesama kita lebih sungguh lagi. Oke, jadi sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, sikap yang baik juga, duduk yang manis supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Halo adik-adik, selamat pagi.
Berjumpa lagi dengan Kakak Rian di Bina Iman Anak pada hari ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya sehat ya. Baik, pada hari ini kakak ingin menceritakan satu kisah yang sangat menarik dari Injil Markus. Tapi sebelumnya kakak ingin ajak adik-adik semua, ayo Alkitabnya mana? Oke, Alkitabnya boleh diambil dan kita baca sama-sama pada hari ini ya. Bacaannya menarik sekali dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sudah ketemu? Oke, boleh sambil dicari ya. Judulnya adalah Orang Lumpuh Disembuhkan. Kakak bantu untuk bacakan bersama-sama ya. Baik. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan talam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengampuni, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik semua, pada kisah yang baru saja kita dengar tadi, kita sama-sama membaca bahwa ada orang lumpuh yang menantikan kesembuhan dari Tuhan. Namun kondisinya sebagaimana orang lumpuh, pastinya orang ini sulit untuk dapat berjalan sendiri dan untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, apalagi di tengah kerumunan. Tadi disampaikan orang-orangnya sangat ramai di sana. Dan dalam kisah ini kita dengar ada 4 orang. Betul ya, ada 4 orang yang membantu orang lumpuh ini, menggotongnya untuk dapat berjumpa dengan Yesus lewat atap dan digotong menggunakan talam, gitu ya, alas tempat tidurnya. Nah, kisah cerita orang ini digotong lewat atap dan berjumpa dengan Yesus dan kemudian mendapatkan kesembuhan dalam perjumpaan itu. Bahkan disampaikan lebih awal bahwa dosanya juga diampuni. Nah, adik-adik, lewat kisah ini kita bersama-sama menyadari bahwa terkadang mujizat dan juga berkat dari Tuhan Yesus itu boleh turun kepada kita, anak-anaknya, melewati orang lain. Dalam kisah hari ini kita dengar melewati 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, sehingga orang lumpuh ini dapat berjumpa dengan Yesus dan memperoleh kesembuhan. Mari kita renungkan sama-sama di pagi hari ini, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita mau menjadi pembawa atau penyalur mujizat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan? Tentunya dalam kondisi sekarang ini kita tidak diminta untuk mengangkat teman kita atau keluarga kita menggunakan talam dan lewat atap. Tapi kita bisa membantu mereka menjadi penyalur mujizat Tuhan melewat doa kita. Kisahnya, katakanlah ada teman kita yang sedang sakit saat ini. Kita bisa mendoakan mereka agar mereka memperoleh kesembuhan. Atau mungkin ada saudara, ada teman kita, keluarga kita yang saat ini mungkin juga sedang sakit COVID.
Saat ini COVID sedang melanda dunia. Kita bisa berdoa buat mereka agar mereka memperoleh kesembuhan, memperoleh jamahan dari Tuhan. Sehingga mereka boleh sembuh, pulih, dan kembali beraktivitas, bahkan bisa main lagi dengan kita. Tentunya saya percaya, kakak percaya bahwa melalui doa ini harusnya bukan menjadi suatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Mari adik-adik semua, melalui kisah di hari ini kita mau belajar menjadi penyalur berkat Tuhan, dan kita mau berdoa buat mereka. Semoga ini boleh menjadi renungan yang baik buat kita semua, dan membawa kita menjadi anak-anaknya yang semakin hari semakin memuliakan Dia. Baik adik semua, habis ini kita akan masuk dalam kreativitas, dan kakak berdoa untuk kita boleh berjumpa lagi di minggu depan. Tetap sehat dan tetap bersemangat. Dadah! Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Velia di sini. Tadi kan udah dengerin firman Tuhan dan juga udah puji-pujian. Sekarang seperti biasa kita mau memulai kreativitasnya. Nah, kali ini gampang banget bahan-bahannya ya. Hanya akan ada gambar yang perlu adik-adik print nanti melalui link di bawah ini, dan juga gunting. Jadi hanya 2 aja. Tapi kalau adik mau warnain boleh banget. Cuman di sini Kak Velia nggak ngewarnain karena kita mau fokus ke bagian gunting-guntingnya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja yuk kreativitasnya. Yuk kita mulai gunting yang ini dulu ya. Nah, kalau udah kepotong kayak gini, sekarang kita mau rapihin bagian sininya, biar kita bisa fokus di kotak ini aja ya. Yuk kita gunting. Oke, kalau jadi kayak gini, sekarang kita mau gunting bagian dalam sini sama di bagian garis sini, supaya yang tadi kita udah gunting di awal, yang ini bisa masuk ke dalam sini. Nah, biasa gimana sih caranya? Kak Velia biasanya ngelakuin, kita lipat 2 dulu ininya, kayak gini. Ya kalau kayak gini, kita mau gunting bagian sininya nih, garis atas sini ya. Kita gunting dulu. Nah udah, kalau udah kegunting kayak gini, sekarang kita mau rapihin supaya bisa gunting kotak yang dalam sini ya. Nah sekarang kotaknya udah bolong kayak gini. Sekarang kita mau gunting lagi garis ininya. Sama juga kayak tadi yang Kak Velia lakuin, cuman digunting aja. Kita gunting bagian garis ini. Oke, sekarang sudah ada lubang yang pertama di sini, garis, dan juga lubang yang kotak ini. Sekarang kita mau masukin si dalamannya. Yang bawah ini dimasukkan ke belakang. Nah, yang atas ini dimasukin ke bagian atas. Ya. Nah, jadi kan awal mulanya kita dari bercerita kalau misalnya Tuhan pas mengajar, kita bisa tarik dari bawah sini ya. Sama itu Tuhan itu mengajar dan dia lihat nih, oh ada orang yang membantu temennya turunin ke bawah nih untuk disembuhin. Kemudian ditarik, akhirnya Tuhan menyembuhkan dia, orang ini gitu ya. Lagi sampai akhirnya orang tersebut bisa berjalan. Keren banget ya Tuhan Yesus ya. Jangan lupa dikasih nama, dan jangan lupa juga kalau mau diwarnain itu boleh banget ya, biar lebih berwarna gambarnya. Oke, sekian dulu kreativitas hari ini. Terima kasih adik-adik yang udah mau nonton Bia dan juga ikutin Bia dari awal puji-pujian, firman, dan juga hingga kreativitas saat ini. Jangan bosan-bosan ikut Bia ya, sampai nanti akhirnya kita bisa ketemu secara offline lagi. Oke, kalau gitu sekarang kita mau fokus untuk berdoa menutup Bia hari ini. Kedua tangan lipat, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir Bia hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami kembali masing-masing. Pimpin terus dan berkati kami ya Tuhan, supaya kami selalu sehat bersama keluarga kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa minum vitamin ya adik-adik ya. Dadah, see you.